Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Agung Firmansyah, NRP 0321040059 dari kelas D4 ME2C. Di sini saya akan menjawab soal-soal ETS mesin fluida. Yang pertama, bagaimana prosedur pengujian dan pengambilan data dari pompa sentrifugal, pompa mixed flow, kompresor sentrifugal, dan pompa seri dan paralel? Berikut adalah gambar dari prosedur pengujian pompa sentrifugal. Pompa biasanya terhubung dan digerakkan menggunakan motor listrik tipe variable speed atau kecepatan berubah. Langkah-langkah pengujian pompa sentrifugal sebagai berikut. Yang pertama, buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. 2. Tutup gate valve setelah collecting tank kosong. 3. Buka penuh delivery valve. 4. Jalankan pump dan setting kecepatannya. Kelima, variasikan bukaan delivery valve. Keenam, untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh. Untuk gate valve pada collecting tank, selanjutnya ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan pengaris Y. Selanjutnya yaitu ukur tekanan pada pressure gauge dan vakum gauge. Yang nomor 7, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Berikutnya, saya akan menjelaskan pengambilan data pompa sentrifugal. Yang pertama, masukkan data setting kecepatan ke speed input. 2. Atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. 3. Klik tombol run. 4. Catat data, yaitu data apa saja? Perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Yang kelima, ulangi langkah nomor 1, 2, dan 3 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Untuk langkah terakhir, ulangi langkah 1-4 untuk semua kecepatan yang lainnya. Berikut adalah gambar dari pompa sentrifugal. Selanjutnya yaitu pompa mixed flow. Berikut ini foto dari pompa mixed flow. Pompa biasanya terhubung dan digerakkan menggunakan motor listrik tipe variable speed atau kecepatan berubah. Langkah-langkah pengujian pompa mixed flow sebagai berikut. Untuk langkah pengujian pompa mixed flow sama dengan pengujian sentrifugal dalam langkah-langkahnya. Berikutnya, pengambilan data pompa mixed flow. Yang pertama, masukkan data setting kecepatan ke speed input. 2. Atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. 3. Klik tombol run. 4. Catat data, perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Kelima, ulangi langkah 1, 2, dan 3 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Ulangi langkah 1-4 untuk semua kecepatan. Yang selanjutnya yaitu kompresor sentrifugal. Yang pertama, buka penuh katup discharge. 2. Jalankan motor dan kompresor. 3. Catat tekanan dan temperatur suction dan discharge. 4. Catat beda ketinggian di venturimeter. 5. Variasikan bukaan katup discharger dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. 6. Catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap bukaan variasi. Ketujuh, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Berikut adalah foto dari pengujian kompresor sentrifugal. Pengambilan data kompresor sentrifugal.
Yang pertama, masukkan data setting ke kecepatan speed input. Atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Langkah selanjutnya, klik tombol Run. Lalu, catat data, yaitu data beda tekanan di venturimeter, temperatur udara masuk, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Ulangi langkah 1, 2, dan 3 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Ulangi langkah 1 sampai 4 untuk semua kecepatan yang lainnya. Yang keempat, rangkaian pompa seri dan paralel. Pompa biasanya terhubung dan digerakkan menggunakan motor listrik tipe variable speed atau kecepatan berubah. Fungsi dan nomenklatur masing-masing komponen perpipaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin dalam kondisi mati. 2. Atur katup dengan konfigurasi sebagai berikut. Jalankan pompa 1 dan atur kecepatannya. Pompa 2, biarkan mati. Keempat, catat variabel-variabel berikut, yaitu yang pertama, debit aliran yang ditunjukkan oleh roda meter. Yang kedua, tekanan di P1 dan P2. 5. Variasikan bukaan katup V5. 6. Untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Ke-8, variasikan kecepatan putar pompa 1 untuk setiap variasi kecepatan. Ulangi langkah 4 sampai 7. Cara pengambilan data pompa seri dan paralel. Yang pertama, masukkan data setting kecepatan ke speed input. 2. Atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. 3. Klik tombol Run. 4. Catat data. Data-data seperti perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, arus listrik. Yang kelima, ulangi langkah nomor 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. 6. Ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Yang kedua yaitu pengolahan data hasil pengujian dari pompa sentrifugal, pompa mixed flow, kompresor sentrifugal, rangkaian pompa seri, dan paralel. Yang pertama, pengolahan data pompa sentrifugal. Hitung debit aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula sebagai berikut. Hitung beda tekanan discharger suction. Hitung head yang dihasilkan pompa. Hitung daya hidrolik pompa. Hitung daya mekanik yang disuplai motor. Selanjutnya yaitu hitung efisiensi. Untuk selanjutnya yaitu pengolahan data pompa mixed flow. Yang pertama, hitung debit aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula sebagai berikut. 2. Hitung beda tekanan discharger section. 3. Hitung head yang dihasilkan pompa. 4. Hitung daya hidrolik pompa. 5. Hitung daya mekanik yang disuplai pompa. 6. Hitung efisiensi. Pengolahan data kompresor sentrifugal. Yang pertama, hitung massa jenis discharger dan suction menggunakan persamaan gas, di mana R adalah konstanta gas individual udara, ubah beda tekanan venturimeter AP ke satuan PA. Selanjutnya, hitung kecepatan aliran dengan formula sebagai berikut. Hitung laju aliran massa aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula sebagai berikut. Rasio tekanan RP. 5. Hitung temperatur isentropik keluar. 6. Hitung head isentropik. 7. Hitung kerja isentropik dan daya aktual. 8. Hitung efisiensi isentropik. 9. Hitung daya mekanik yang disuplai motor. 10. Hitung efisiensi total. Pengolahan data pompa seri dan paralel.
Hitung beda tekanan discharger section. 2. Hitung head yang dihasilkan pompa. 3. Hitung daya hidraulik pompa. 4. Hitung daya mekanik yang disuplai motor masing-masing pompa. 5. Pompa tunggal. 6. Hitung efisiensi. Yang ketiga, karakteristik kinerja pompa dari pompa sentrifugal, pompa mixed flow, kompresor sentrifugal. Yang keempat, rangkaian pompa seri dan paralel. Yang pertama, karakteristik kinerja pompa sentrifugal. Karakteristik dari pompa sentrifugal merupakan hubungan antara tekanan yang dibangkitkan head dan debit aliran kapasitas. Karakteristik dapat juga menyertakan kurva efisiensi dan harga BHP-nya. Karakteristik pompa sentrifugal dapat digambarkan dalam kurva karakteristik yang melukiskan jalannya lintasan dan besaran-besaran tertentu terhadap besaran kapasitas. Besaran-besaran itu adalah yang pertama, head pompa atau H. 2. Daya poros pompa, BHP. 3. Efisiensi pompa. Karakteristik pompa berbeda-beda berdasarkan pada jenis pompa, putaran spesifik, dan pabrik pembuatnya. Kurva-kurva karakteristik yang menyatakan besarnya head total pompa, daya poros, dan efisiensi pompa terhadap kapasitasnya. Kurva performansi tersebut pada umumnya digambarkan pada putaran yang tetap. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kinerja pompa mixed flow. Pada pompa aliran campur kurva, hubungan head dan kapasitas pompa hampir linear, seperti yang terlihat pada gambar. Apabila putaran pompa diturunkan, maka head pompa juga akan turun sebanding dengan kuadrat putaran pompa. Sesuai dengan hukum kesebangunan pompa, hal ini harus menjadi pertimbangan ketika akan menurunkan putaran untuk mengatur kapasitas pompa. Head yang diperlukan harus terpenuhi ketika putaran pompa diturunkan. Bisa dilihat dari gambar yang saya sediakan, yaitu kurva karakteristik pompa aliran campur. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kinerja kompresor sentrifugal. Karakteristik operasi kompresor sentrifugal. Untuk tujuan itu, kompresor ini melakukan pengukuran aktual dari aliran masuk kompresor, kecepatan dan daya kompresor, perbedaan tekanan untuk mengetahui kenaikan tekanan di kompresor, dan suhu di saluran masuk dan keluar udara. Kompresor ini menggunakan satu pipa transparan untuk inlet dan satu untuk outlet. Variasi kecepatan untuk memodifikasi kecepatan kompresor dan katup kupu-kupu untuk mengatur aliran inlet dan outlet kompresor. Yang terakhir, karakteristik kinerja rangkaian pompa seri dan paralel. Karakteristik kinerja pompa dilakukan dengan memvariasikan bukaan katup pada sisi discharger salah satu pompa. Dilihat pengaruh debit terhadap head rangkaian pompa. Besar debit aliran diukur dengan menggunakan rotameter yang dipasang pada bagian sisi discharger rangkaian pompa. Pengaturan debit dilakukan dengan mengatur bukaan katup pada bagian sisi discharger rangkaian. Hasil akan disajikan dalam bentuk grafik head versus debit rangkaian pompa. Jika diameter rotor pompa sentrifugal di model 1 D sama dengan 7,5 in, diameter rotor pompa mixed flow model 2 sama dengan 12 I. Berdasarkan data head dan debit hasil pengujian, tentukan yang pertama kecepatan spesifik kedua pompa, kapasitas spesifik kedua pompa, head spesifik kedua pompa, plot head spesifik versus kapasitas spesifik, dan kecepatan spesifik versus kapasitas spesifik. Dan tambahkan pembahasannya. Ini untuk soalan terakhir dari ETS mesin fluida. Di modul 1, pada debit yang sama, head pompa mengalami kenaikan dibanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, head pompa mengalami kenaikan sebanding dengan besar kenaikan debit.
Akan tetapi, pada setiap kecepatan head pompa mengalami kenaikan pada bukaan 60%, kemudian turun, dan mengalami kenaikan kembali sebanding dengan kenaikan kecepatan. Pada debit yang sama, daya mekanis motor mengalami kenaikan di sebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, daya mekanisme mengalami penurunan sebanding dengan besar. Untuk selanjutnya yaitu modul 2, bisa dilihat dari hasil pengujian modul 2 milik saya. Sebagai berikut. Pada debit yang sama, head pompa mengalami penurunan di sebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, head pompa mengalami penurunan sebanding dengan besar kenaikan debit. Pada debit yang sama, daya hidraulik pompa mengalami kenaikan sebanding dengan kenaikan kecepatan untuk kecepatan yang sama. Daya hidraulik pompa mengalami kenaikan sebanding dengan besar kenaikan debit. Terima kasih atas perhatian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.